Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kamis 16 September 2021, Pekan Biasa ke-24. Kita akan mendengarkan sapaan Tuhan dari Injil Lukas, bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Tema permenungan kita, kasih dan pengampunan. Mari kita undang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Roh Kudus, cinta kekal Bapa dan Putra, Engkaulah pembagi segala rahmat. Bersama Bunda Maria, para malaikat dan semua orang kudus, kami menyembah, memuji, dan memuliakan Dikau. Terdorong oleh kerinduan akan menjadi milik-Mu, kami mempersembahkan kepadamu seluruh hidup kami. Semoga kami mampu mengasihi Yesus Sang Putra dengan berani datang kepadanya dan mengakui dosa-dosa kami, serta dengan rendah hati memohon pengampunannya. Amin. Sapaan Tuhan dari Injil Lukas, bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi
Dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Setelah itu, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih dan pengampunan. Para sahabatku yang terkasih, Penginjil Lukas berkisah kepada kita tentang kasih yang tulus dari seorang perempuan pendosa terhadap Yesus. Dengan diam-diam, perempuan berdosa itu datang kepada Yesus dan menunjukkan pertobatannya dengan tindakan yang sangat konkret, membasahi kaki Yesus, mencium kakinya, dan meminyakinya dengan minyak wangi. Sungguh, ia sangat menunjukkan kasihnya yang tulus pada Yesus. Tindakan kasih yang dilakukannya itu pun akhirnya dibalas oleh Yesus dengan mengampuni semua dosanya. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Sahabat-sahabatku yang terkasih, seringkali karena dosa membuat kita rindu untuk dekat dengan Yesus dan mengasihi Yesus dengan lebih sungguh. Namun, terkadang kita tidak mampu mewujudkannya akibat kelemahan manusiawi kita. Karena kelemahan inilah yang membuat kita merasa sangat berdosa, malu berada di dekat Yesus, dan merasa tidak pantas. Namun, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu mengampuni kita, karena Ia sungguh mengasihi kita, asalkan kita datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati, seperti yang ditunjukkan oleh perempuan pendosa ini. Perempuan berdosa yang datang kepada Yesus adalah gambaran diri kita yang lemah dan berdosa, yang ingin dekat dengannya, namun kita tidak berani karena merasa tidak pantas. Yang perlu kita ingat bahwa Tuhan selalu menunggu kita datang minta pengampunan daripadanya. Kasih-Nya yang sempurna akan membersihkan dosa-dosa kita. Amin. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk memiliki sikap seperti wanita pendosa ini, berani datang kepadamu sebagai wujud cinta kami kepadamu, dan dengan rendah hati memohon pengampunan-Mu, serta mampukanlah kami juga untuk membawa sesama kami yang lain datang kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, yang seringkali menyakiti hati-Mu yang kudus dan hati sesama yang ada di sekitar kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Berkatilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, mereka yang kurang mendapatkan kasih dan perhatian, mereka yang tersisihkan. Semoga kasih-Mu menyertai mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dengarkanlah, ya Tuhan, doa dan pengharapan pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat-sahabatku. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.